Air beria tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas hadis tentang dosa-dosa besar. Dosa dalam bahasa Arab terkadang disebutkan dengan ungkapan ismun, dzanbun, rijsun, maksiat, dan fahisyah, di mana kata-kata tersebut secara lugawi mengandung arti perbuatan yang keji dan kotor, dan juga mengandung arti mengerjakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Sedangkan secara istilah, dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Demikian menurut Imam Al-Ghazali. Sementara menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi merumuskan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan di sini ialah ketentuan yang hukumnya wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Artinya, suatu itu perbuatan dosa apabila kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau difardukan. Atau juga kita justru melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Jadi dengan demikian, dosa bukan terkait dengan ketentuan yang hukumnya hanya sunnah, makruh, atau bahkan mubah. Dalam hal ini, para ulama mengklasifikasi dosa berdasarkan dua kategori. Yang pertama ada yang disebut dengan dosa besar atau kabirah atau kabair, dan yang kedua dosa kecil atau shaghirah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, dalam hal ini yang termasuk dosa besar adalah semua larangan Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang ada ketentuan hukumnya atau had di dunia ini bagi pelakunya, atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, masuk neraka, mendapatkan laknat atau murkanya. Selain itu, termasuk kategori dosa besar juga adalah semua perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat yang besar atau berbahaya, baik bagi diri pribadi manusia maupun orang lain, dan bahkan juga menimbulkan bahaya mudarat bagi lingkungan sekitarnya. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dosa besar sangat banyak sekali jumlahnya. Bahkan di dalam kitab Kabairul Kabair karya Imam Az-Zahabi menyebutkan tidak kurang dari 70 macam yang termasuk dosa-dosa besar. Sedangkan dosa kecil adalah pelanggaran hukum atas perbuatan yang tidak dirinci bahwa pelanggaran tersebut adalah perbuatan dosa besar. Misalnya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, menurut sebagian ulama, sekalipun itu dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan dia akan menjadi dosa besar. Atau sebaliknya, meskipun yang dilakukan itu merupakan perbuatan dosa besar, tapi apabila dia sungguh-sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan disebutkan la saghara ma'al israr wala kabira ma'al istighfar. Dosa-dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus maka dia akan menjadi dosa besar. Sedangkan dosa besar apabila pelakunya beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, terkait perbuatan dosa ini, para ulama juga mengklasifikasikan kepada siapa dosa itu dilakukan. Maka dalam hal ini perbuatan dosa atau maksiat terkategori kepada 3 bagian. Yang pertama, dosa yang dilakukan secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti perbuatan kafir, menyekutukan Allah, meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Maka ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dosa yang terkait dengan diri sendiri, seperti bunuh diri, putus asa, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dosa yang terkait dengan orang lain atau manusia pada umumnya, seperti sikap atau perbuatan memusuhi dan menyakiti orang lain, merampas hak atau hartanya, memfitnah, menyebarkan keburukan, dan sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan itu termasuk perbuatan dosa, ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dalam kajian kita kali ini kita akan membahas 2 hadis yang di dalamnya disebutkan tentang dosa-dosa besar. Di hadis yang pertama, hadis yang bersumber dari atau diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anasin radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Hadis dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya anil kabair, tentang dosa-dosa besar. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-isyraku billah, yang termasuk dosa besar adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh manusia atau membunuh jiwa manusia. Dan yang keempat adalah wa syahadatuz zur, bersaksi palsu. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa besar oleh sahabat, maka Rasulullah menyebutkan ada 4 yang termasuk kategori dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan syirik. Syirik secara bahasa berasal dari kata syaraka, yang artinya memperserikatkan atau menyekutukan. Sedangkan secara istilah, syirik adalah keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, syirik merupakan salah satu jenis dari kekufuran yang terbesar. Atau di dalam Al-Quran disebutkan, inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya perbuatan syirik itu termasuk suatu kezaliman yang sangat besar. Dalam hal ini, ulama membagi perbuatan syirik kepada 2 bagian. Yang pertama yang disebut dengan syirik jali atau syirik yang jelas, dan yang kedua adalah syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Syirik jali adalah perbuatan atau perkataan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lainnya di dalam ibadah atau keyakinan. Misalnya menyembah matahari, patung, manusia, atau jin, dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, dia mengakui bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia juga percaya kepada Tuhan-Tuhan selainnya. Sementara syirik khafi atau syirik kecil adalah syirik yang tersembunyi, yang seolah-olah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah perbuatan riya, yaitu kita beribadah tidak hanya motivasinya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada karena manusia, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam kajian hadis tentang ikhlas beramal. Dalam kajian hadis ini, yang dimaksud dengan al-isyraku billah adalah syirik yang jali, yaitu yang merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terkait dengan ayat ini, Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Syaikh dalam kitabnya Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, mengatakan bahwa maksud firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosa syirik,
adalah dia tidak akan mengampuni dosa pelaku dosa besar tersebut selama pelakunya tidak bertaubat. Jika pelakunya bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Berbeda dari dosa-dosa selain syirik, yakni jika pelakunya bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik jali, yakni jika Allah mau menghapusnya dosa orang tersebut tanpa bertaubat, maka ia akan menghapuskannya. Dan jika tidak mau, maka ia tidak akan menghapusnya. Dalam hal ini, pelaku syirik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan yang kekal di dalam neraka, dan ia akan diharamkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, adapun jenis dosa besar yang kedua adalah hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Durhaka atau al-uquq berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, yaitu memutus, membelah, merobek atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka kepada orang tua atau hukukul walidain apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Pada hadis ini, durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik kepada Allah. Dalam hal ini, Islam mengajarkan seorang anak untuk berlaku sopan dan bertutur kata yang lembut kepada orang tuanya. Adapun mereka yang berkata kasar, membentak, bahkan memukul, memasang muka yang masam di depan orang tua, maka perlakuan-perlakuan tersebut dikategorikan dalam perbuatan durhaka. Secara lebih rinci, berikut ini beberapa perbuatan durhaka kepada kedua orang tua yang dijelaskan berdasarkan ayat Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Yang pertama yang termasuk kategori durhaka kepada orang tua adalah berkata dan membentak. Islam mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, bahkan berkata pun dilarang, apalagi meninggikan nada suara di depan orang tua atau membentak. Sungguh perbuatan tersebut benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kedua, termasuk perbuatan durhaka adalah membuat orang tua bersedih dan menangis. Setiap orang tua pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka rela melakukan apapun
demi melihat senyum anaknya. Lalu bagaimana bila kita sebagai anak tega membuat orang tua bersedih atau bahkan menangis? Tentu perbuatan tersebut dapat menjadi dosa besar untuk kita. Dalam kaitan ini Ibnu Umar berkata, "Bukaul walidain minal uquqi wal kabair." Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan yang besar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menelantarkan dan tidak melayani orang tua. Orang tua tidak pernah lelah, tidak pernah merasa lelah untuk melayani kita. Sedari kecil, mereka merawat kita, menyusui, membantu buang air, memberi makan dan minum, mengajari kita berbicara dan berjalan. Segala sesuatu mereka berikan secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di saat kedua orang tua kita telah berlanjut usia atau berusia lanjut, maka kewajiban kita untuk merawatnya. Segala keperluannya haruslah kita cukupi, dan apa-apa yang sulit ia kerjakan, kita harus membantunya. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua hanya karena mereka telah pikun. Yang berikutnya termasuk perbuatan durhaka adalah lebih mementingkan istri daripada atau dibandingkan orang tua. Islam memang mengajarkan suami untuk menyayangi seorang istri. Bahkan dikatakan bahwa sebaik-baik pria adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Namun demikian, bila suami berlebihan dalam memanjakan istri sampai-sampai melupakan hak orang tua, maka itu bisa jadi dosa baginya dan termasuk kategori perbuatan yang durhaka. Oleh karena itu, meskipun kita sudah berkeluarga, kewajiban kita kepada orang tua akan tetap menjadi kewajiban untuk kita berbakti kepadanya. Yang kelima, memasang muka cemberut di depan orang tua. Banyak sekali orang yang tampak ceria dan murah senyum di hadapan kawan-kawannya, tapi saat di rumah, ia selalu memasang muka cemberut di depan orang tua. Ketika diajak berbicara oleh ibu bapaknya, ia hanya diam dan kadang menjawab sinis sepatah atau dua patah kata. Ketahuilah, orang tuamu adalah orang yang paling berhak memperoleh senyumanmu. Mereka yang capek merawatmu, bukan teman-temanmu. Jadi janganlah sekali-kali memasang wajah masam di hadapan mereka. Jika ada masalah, sebaiknya ceritakan secara baik-baik, tidak perlu dipendam sendiri, bahkan dilampiaskan kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Yang keenam, tidak menghormati orang tua. Tidak menghormati orang tua juga termasuk dalam perbuatan durhaka, di mana menghormati di sini berarti bertutur kata yang sopan dan halus, mencium tangan keduanya setiap hendak pergi keluar rumah, dan selalu meminta restu jika ingin melakukan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapakmu atau kepada kedua orang tuamu. Yang selanjutnya, tidak menuruti perintah orang tua juga termasuk kategori perbuatan durhaka. Salah satu ciri anak zaman sekarang adalah seringkali tidak menuruti perintah atau nasihat orang tuanya. Misalnya saja orang tua meminta bantuan untuk membelikan sesuatu, lalu si anak malas dan tidak mau pergi. Begitu juga di saat disuruh sholat dan anak tidak mendengarkan. Perbuatan-perbuatan yang demikian
adalah termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hal ini tentunya sepanjang perintahnya bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tua kita memerintah kita melakukan sesuatu kemusyrikan dan lain sebagainya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi kita wajib tetap mempergaulinya dengan pergaulan yang baik. Yang kedelapan adalah mencela orang tua. Janganlah sekali-kali kalian menghina orang tuamu, seburuk apapun rupanya, walaupun mereka sangat miskin dan tidak berpendidikan, kamu tetap harus menghormati dan menyayangi mereka. Ingatlah suatu hadis yang berkata, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, bahwa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tuanya, dan kemurkaan Allah juga tergantung dengan kemurkaan Allah, kemurkaan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita bersikap dan berperilaku kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai hati mereka tersakiti oleh tindak tanduk kita. Yang terakhir adalah tidak mengakui mereka sebagai orang tua. Seorang anak yang tidak mengakui kedua orang tuanya karena alasan apapun, termasuk karena alasan malu, adalah tindakan yang sangat berdosa. Sampai kapanpun, orang tua tetap menjadi orang tua. Tidak ada mantan orang tua. Sebanyak apapun hartamu, tidak akan mampu menembus kasih sayang mereka. Janganlah kamu sia-siakan orang tuamu, apalagi sampai melupakannya. Sungguh itu perbuatan durhaka yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka tidak hanya merasakan azab di akhirat nanti, tapi selagi mereka di dunia, biasanya hidupnya akan ditimpa kesengsaraan tiada akhir. Bahkan hingga saat sakratul maut pun juga akan mengalami kesulitan. Dalam hal ini, ada beberapa azab yang diterima oleh anak durhaka, antara lain yang sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia sajalah salat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walaupun syukur apapun, tetap saja Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tuanya. Hadis riwayat Abu Hasan bin Ma'ruf. Yang kedua, diharamkan masuk surga. Mereka juga diharamkan mencium aroma surga ataupun masuk ke dalamnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi atau yang artinya ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yaitu pemabuk berat atau peminum khamar, pendurhaka terhadap kedua orang tuanya, dan seorang dayus atau seorang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya selingkuh dan lain sebagainya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, azab bagi orang yang durhaka adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai kedua orang tua kita. Karena sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan di atas, bahwa keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan orang tua.
dan selanjutnya kemurkaan atau kebencian Allah Subhanahu wa taala juga akan tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho. Sebaliknya, kalau orang tua kita sakit hati, benci kepada kita, murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Yang keempat, orang yang durhaka akan ditimpa azab di dunia. Orang yang durhaka kepada bapak ibunya tidak hanya memperoleh dosa, mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mereka hidup di dunia ini. Al-Hakim dan Al-Asbahani dari Abu Bakrah meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda bahwa setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam kehidupannya sebelum mati. Oleh karena itu, banyak dalam kenyataan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ketika mereka di dunia, mereka sudah merasakan azab, kesusahan dalam kehidupan di dunia ini. Yang kelima, dianggap kafir. Mendurhakai orang tua termasuk dosa besar, dan orang-orang yang berbuat demikian digolongkan dalam sifat kafir. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang artinya, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa mengabaikan kedua orang tuamu, maka dia akan menjadi kafir. Yang keenam, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dan yang terakhir adalah bahwa segala amal perbuatannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbuat baik terhadap semua umat manusia di dunia ini, tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, sungguh kebaikan itu akan sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Tabrani dinyatakan, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu dan jahil. Itulah beberapa azab yang kelak ditimpakan kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dosa dan siksanya begitu pedih, baik di dunia, apalagi di akhirat kelak. Semoga kita bisa menjadi sosok yang berbakti kepada kedua orang tua kita dengan tetap menjalankan rukun Islam, dasar hukum Islam, sumber syariat Islam, dan rukun iman. Bila mereka masih hidup, marilah kita menyayangi dan memuliakan mereka. Dan kalaupun mereka telah tiada, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka agar memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa kedua orang tua kita dan menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, dosa besar yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi adalah waqatlun nafsi, atau membunuh manusia, membunuh seseorang.
Bagaimana kita ketahui, fenomena kasus pembunuhan saat ini masih sering terjadi di tengah masyarakat kita. Motif persoalannya pun beragam, misalnya karena perampokan, sakit hati, dendam, asmara, rebutan harta, kekuasaan, ketakutan, main hakim sendiri, dan motif-motif lainnya. Bahkan persoalan sepele sekalipun dapat memicu emosi yang memuncak sehingga akhirnya berujung pada tindakan kriminal pembunuhan. Lebih menyayat hati lagi, cara mengeksekusi pembunuhannya dilakukan secara sadis dan tragis. Berapa banyak kita menyaksikan di media massa mayat korban yang dibunuh dengan cara mutilasi. Bagian tubuhnya dipotong-potong, lalu dimasukkan di kardus, plastik, drum, benda tertentu, dan lain sebagainya, dan kemudian dibuang layaknya sampah. Dalam hal ini, membunuh manusia dengan sengaja seperti ini adalah nyata suatu kejahatan, kerusakan, dan kezaliman. Tidak saja melanggar hak asasi manusia, tindak kejahatan ini juga bertolak belakang dengan agama dan fitrah manusia. Islam dengan segala syariatnya bertujuan menempatkan diri manusia pada derajat yang mulia dan terpuji. Standar kesempurnaan agama ini dapat dilihat dari tujuan pokok syariatnya yang menjamin 5 prinsip hidup manusia, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Secara eksplisit, Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang kekejian dan buruknya dosa membunuh. Yang pertama, bahwa membunuh jiwa seseorang manusia sama seperti membunuh manusia semuanya. Sebaliknya, orang yang menjaga dan menyelamatkan nyawa seseorang manusia sama seperti menjaga dan menyelamatkan manusia seluruhnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32 disebutkan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Yang kedua, membunuh orang mukmin dengan sengaja merupakan perbuatan yang akan mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman azabnya adalah menghuni neraka jahanam secara hina dan kekal. Bagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban adzima." Ketiga, membunuh termasuk perbuatan dosa besar setelah syirik, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Yang keempat, membunuh seorang muslim adalah bagian dari kekufuran. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyatakan menghina muslim adalah kefasikan, atau sibabul muslim fusuk, sedangkan membunuhnya adalah berarti kekufuran, atau qitaluhu kufrun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadir dalam tragedi pembunuhan akan mengakibatkan turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, apabila seseorang menyaksikan kejahatan pembunuhan tanpa berupaya melakukan pencegahan, ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, apabila ada dua muslim berkelahi dan salah seorang mengangkat senjata kepada saudaranya, maka keduanya berada di jurang neraka jahanam. Jika salah seorang di antaranya membunuh temannya, maka keduanya masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami memaklumi jika si pembunuh masuk neraka, tapi bagaimana dengan orang yang terbunuh?"
Maka kata Nabi SAW menjawab, karena dirinya sebenarnya juga berniat hendak membunuh saudaranya, tetapi karena dia yang terbunuh duluan, maka dia yang tidak bisa membunuh saudaranya. Oleh karena itu, kedua-duanya akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mencegah kejahatan membunuh ini. Selain keadilan dalam penegakan hukum, upaya paling penting adalah penguatan spiritual dan kecerdasan emosional. Mudah-mudahan kita dilindungi dan dijauhkan dari segala bentuk kekejian dan dosa, termasuk dari kejinya dosa membunuh ini. Yang terakhir pada hadis yang pertama ini adalah wasyahadatu zur, yaitu bersaksi palsu. Kesaksian palsu adalah orang yang berdusta sewaktu menjadi saksi baik di hadapan sidang pengadilan atau lainnya untuk tujuan tertentu. Termasuk juga di dalam hal ini adalah apabila seseorang tidak mau menjadi saksi membela pihak yang terzolimi padahal dia menyaksikannya. Kesaksian dari satu orang atau lebih terkait peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dapat menentukan nasib orang yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan. Maka dari itu, Islam sangat mewanti-wanti kepada manusia agar jangan memberikan kesaksian palsu, karena itu merupakan perbuatan dosa besar. Selain ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang sangat keras terhadap orang yang memberikan keterangan palsu, hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum positif juga sangat keras hukumnya. Misalnya sesuai pasal 242 ayat 1 dalam KUHP, seseorang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan, maka dia akan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, adapun hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah olehmu 7 perbuatan yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah 7 yang membinasakan itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asyirku billah. Yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah. Wasihru. Yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang dibenarkan. Wa aklu riba, selanjutnya memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Dan yang terakhir adalah wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh perempuan mukminat baik-baik dengan tuduhan melakukan perbuatan zina. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan 7 macam yang termasuk dosa besar karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya dan membinasakan, baik membinasakan orang lain, diri sendiri, maupun
membinasakan atau menghancurkan keimanannya. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan di atas tadi. Yang kedua wasihru, yaitu berbuat sihir. Kata sihir berasal dari bahasa Arab sahiro yasharu sihron, yang berarti tipu daya dan pesona. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan kata sihir dipergunakan untuk menyebut jampi-jampi dan tangkal-tangkal. Benda-benda dan bacaan khusus itu dipergunakan untuk tindakan-tindakan tercela dan aksi kejahatan secara umum. Di antaranya memalingkan hati seseorang atau merusak dan mengubah jasadnya sehingga seseorang dapat bercerai dari suaminya atau sebaliknya, dan sakit dan sebagainya. Sihir yang dilakukan oleh sahir, itu istilah bagi pelaku sihir, jenisnya bisa bermacam-macam. Ada sihir yang dilakukan dengan mantra-mantra, ada yang dilakukan dengan menggunakan benda-benda tertentu, dan bahkan tak jarang dilakukan dengan mempersembahkan sajian atau sajen. Keberadaan aktivitas sihir ini diakui di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 51. Terdapat kata al-jibd pada ayat tersebut yang diidentikan dengan perbuatan sihir, sedang kata at-taghut diartikan dengan setan. Aktivitas sihir oleh para penyihir juga diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 115 sampai 117. Ayat itu mengisyaratkan perbincangan antara Musa dan para tukang sihir yang melakukan tipu daya lewat tongkat yang mereka pakai sehari-hari. Sebagaimana dalam kisah antara Nabi Musa, Fir'aun dan tukang-tukang sihirnya. Dalam hal ini Islam memandang sihir sebagai perbuatan terlarang. Hukum melakukan sihir adalah haram dan termasuk dosa besar. Hal ini karena perbuatan sihir itu sendiri mengandung kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat unsur pelanggaran akidah serta campur tangan setan. Tingkat keharaman sihir amat berat karena termasuk salah satu dosa besar. Penegasan ini sebagaimana tertuang dalam hadis yang kita bacakan tadi. Tak sekedar balasan di akhirat kelak, Islam memperlakukan hukuman di dunia ini juga bagi para penyihir. Sebuah hadis diriwayatkan At-Tirmizi menyebut sanksi bagi mereka ialah hukuman mati. Argumentasi ini diperkuat dengan asar yang diriwayatkan oleh Jabalah dari Umar bin Khattab. Secara umum, menurut Abu Sa'id Al-Khadimi, dalil-dalil tersebut mengungkapkan sanksi bagi penyihir ialah hukuman mati. Namun sambung Al-Khadimi, bila yang bersangkutan telah menyatakan pertobatan, maka ia tidak dibunuh dan tobatnya diterima. Akan tapi, jika ia mengingkari perbuatan sihir, maka ia tetap dibunuh dan tobatnya tidak diterima. Sementara itu Abu Hamid Al-Ghazali berpendapat, ilmu sihir ini tergolong disiplin ilmu yang tercela karena memberikan dampak kerugian baik bagi pelaku maupun objeknya. Meskipun pada dasarnya ilmu itu sendiri tidaklah tercela, tetapi lantaran memberi mudarat atau kerugian, maka ia menjadi tercela. Demikian pula dengan hukum mempelajarinya. Ketika tidak dipergunakan untuk praktik kejahatan, maka awalnya tidak jadi soal. Setelah beralih fungsi dan tujuan, maka berubah pula hukumnya. Maka berubah pula hukum dasarnya menjadi tercela. Dalam hal ini,
hukum tergantung dengan ilatnya. Yang ketiga, termasuk dosa besar adalah wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan. Sebagaimana secara panjang lebar telah kita uraikan pada penjelasan sebelumnya. Karena di dalam hadis ini ada pengecualian bahwa ada pembunuhan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini adalah dalam kaitan menerapkan hukuman bagi orang yang melakukan tindak kejahatan tertentu seperti membunuh. Nah, pelaku kejahatan ini wajib terkena pidana. Dalam Islam kita mengenal adanya hukum kisos atau hukum balas terhadap apa yang dilakukan oleh seorang yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini kisos ada dua, ada kisos jiwa yaitu hukuman bunuh untuk tindak pidana pembunuhan, dan kisos untuk anggota badan yang terpotong ataupun terluka. Namun dalam hal ini yang berhak menentukan seseorang berhak untuk dijatuhkan hukuman mati atau hukuman bunuh adalah setelah melalui proses pengadilan dan memperoleh hukuman yang tetap oleh hakim. Maka dalam konteks seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang untuk dibunuh dalam kaitannya untuk menerapkan hukum terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan membunuh atau kejahatan lain yang setara yang hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati. Selanjutnya yang termasuk kategori dosa besar yang keempat adalah di dalam hadis ini wa aklur riba, yaitu makan riba. Memakan riba adalah satu perbuatan dosa besar. Riba menurut bahasa adalah tambahan. Secara menurut istilah riba adalah tuntutan dikembalikan hutang dengan meminta tambahan atau bunga yang diharamkan dari hasil usaha orang yang meminjami. Riba merupakan tindakan yang secara mendasar bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam praktek jual beli yang di dalamnya tidak terdapat penjagaan dan pemeliharaan. Allah melarang kita memakan riba sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungannya bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil, bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional. Karena menurut sebagian pendapat, termasuk Majelis Ulama Indonesia, bunga bank termasuk di dalam riba. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menghindari dari memakan riba tersebut. Dalam hal ini, hikmah diharamkan riba adalah agar pihak yang berhutang tidak semakin terjepit di dalam kesusahan dengan semakin bertambahnya hutangnya. Harta riba adalah harta yang tidak halal.
Jika seseorang makan dan menafkahi keluarganya dengan yang haram, maka bisa jadi dirinya dan keluarganya akan menjadi pengikut setan. Sebab dari makanan, pakaian, dan apapun itu yang didapatkan dengan cara yang haram, niscaya ia akan menjadi buruk hasilnya. Orang yang melakukan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang keji dan melawan perintah Allah dan Rasul-Nya, niscaya ia akan dimurkai oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga doanya tidak akan dikabulkan dan hidupnya cenderung sengsara di dunia dan di akhirat. Yang kelima, wa aklu malil yatim. Termasuk kategori dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Dalam hal ini memakan harta anak yatim juga termasuk salah satu dosa besar. Dan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sedangkan ia belum mencapai usia baligh. Di dalam Islam, anak yatim harus dilindungi dan harta bendanya dipelihara yang baik dari walinya. Sebab di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10 Allah telah memperingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan atau menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau ke dalam neraka. Dalam hal ini tidak hanya hartanya yang harus dilindungi, tetapi juga fisik dan psikisnya harus diperhatikan dan tidak boleh disakiti. Karena di dalam Al-Quran tindakan menghardik, menyakiti anak yatim termasuk tindakan orang yang melakukan pendustaan terhadap agama, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya dosa besar yang keenam adalah watawali yaumaz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan serta membela agamanya. Dalam hal ini, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, misalnya orang-orang kafir, maka tidak boleh salah satu di antara kita melarikan diri dalam medan peperangan, karena itu akan berakibat buruk kepada pasukan yang lainnya, akan bisa meruntuhkan mentalnya, bahkan akan bisa menyebabkan terjadinya kekalahan. Oleh karena itu, seorang prajurit harus mematuhi perintah atasannya, kecuali kalau memang atasannya, komandannya memerintahkan untuk mundur sebagai siasat, maka kita diperbolehkan untuk mundur dari medan perang. Tapi kalau tidak, maka apapun yang terjadi, tidak boleh melarikan diri, karena dalam peperangan kita harus bertekad iskariman au mutsahidan, hiduplah dengan mulia atau mati dengan syahid. Maka begitu banyak para pejuang, para sahabat yang mendambakan untuk mati syahid ketika mereka terjun dalam peperangan menghadapi kaum musyrikin. Oleh karena itu, tindakan melarikan diri dari medan perang termasuk kategori dosa besar yang dilarang dalam agama. Yang terakhir, yang termasuk kategori dosa besar adalah waqadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh wanita mukmin yang al-muhsanat, yang senantiasa memelihara dirinya dengan baik, menjaga kehormatannya, dan kita menuduhnya dengan tuduhan melakukan perbuatan zina. Maka orang yang melakukan tuduhan terhadap wanita-wanita yang baik tersebut, dia akan mendapatkan kutukan baik di dunia maupun di akhirat.
Dalam hal ini perbuatan menuduh wanita berzina adalah penuduhan tersebut tidak didasarkan kepada bukti-bukti merupakan dosa besar. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka yang menuduh itu akan didera dengan 8 kali cambukan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Demikian beratnya hukuman bagi orang yang menuduh wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina tanpa adanya saksi yang memadai. Untuk mencegah hal tersebut, Al-Quranul Karim telah memperkeras hukuman dosa bagi perbuatan menuduh zina. Khasnya tersebut hampir sama dengan hukuman zina. Kalau orang yang berzina dihukum 100 kali cambukan, maka orang yang menuduh berzina dihukum dengan 80 kali cambukan. Dan hukuman lainnya diterimanya adalah bahwa kesaksiannya tidak diterima karena dia termasuk orang yang fasik. Demikian beberapa dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, dan ini merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan dosa yang apabila kita melakukannya termasuk kategori dosa besar, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya yang tidak termasuk dalam hadis ini, tapi juga termasuk atau terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang lainnya. Intinya, segala perbuatan yang ada ketentuan hukum yang jelas di dalam Al-Quran, kemudian ada ancaman yang tegas bagi pelakunya dengan ancaman masuk neraka, mendapatkan azab yang pedih, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya dan sebagainya, dan juga perbuatan yang ditimbulkannya dapat menimbulkan mudarat yang besar bagi umat manusia, maka itu termasuk perbuatan dosa besar. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita menghindari diri kita, menjaga diri kita, mengendalikan emosi kita, sehingga hawa nafsu kita kuasai, sehingga kita tidak terjerumus kepada perbuatan dosa-dosa tersebut. Seandainya kita terlanjur melakukan perbuatan dosa, karena sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kealpaan, maka cara yang terbaik adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari perbuatan yang kita lakukan dengan melakukan penyesalan di dalam hati, meninggalkan dosa yang kita lakukan, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Seandainya perbuatan dosa itu masih ada sangkutannya dengan manusia, maka kita harus minta maaf, minta dihalalkan kesalahan kita pada manusia tersebut. Kalau berupa harta benda dan sebagainya, maka kita harus kembalikan harta itu atau meminta keikhlasan kepada orang yang kita ambil hartanya. Dengan demikian, maka dosa, kesalahan yang kita lakukan, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, sebagai penutup dari kajian kita pada kali ini adalah bahwa ajaran Islam telah mengatur seluruh kegiatan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya, atau hablum minan nas dan hablum minal alam. Islam menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa dan akhlak tercela. Standar kesempurnaan agama ini dapat dilihat dari tujuan pokok diturunkannya syariat Islam, atau yang kita kenal dengan maqasid asy-syariah, yaitu dalam rangka untuk menjamin atau mewujudkan 5 prinsip kehidupan manusia, yaitu untuk menjaga agama atau hifdzuddin. Maka larangan berbuat syirik adalah dalam rangka untuk menjaga agama kita jangan sampai tercemar dengan perbuatan syirik. Kemudian
dalam rangka untuk menjaga jiwa, maka kita dilarang untuk membunuh diri kita dan membunuh orang lain. Yang ketiga, hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga harta kita, agar harta yang kita makan adalah harta yang halal, maka kita dilarang melakukan perbuatan riba, mencuri, merampok hak orang lain dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka untuk hifdzul akal, untuk menjaga akal agar kita tidak hilang akal kita sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah juga mengharamkan kita minum khamar dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dalam rangka untuk hifdzun nasl atau menjaga keturunan, agar keturunan kita adalah keturunan yang soleh dan solihah, keturunan yang memang benar-benar dilahirkan dari hubungan yang halal, yaitu pernikahan. Maka Allah melarang kita melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan sebagai penutup dari kajian kita akan saya bacakan pantun dalam 7 ajar Melayu yang berbunyi, tahu asal mula kejadian, tahu berpegang pada yang satu. Hamba tahu akan Tuhannya, makhluk tahu akan Khaliknya. Apa tanda Melayu jati, kepada ibu bapa ia berbakti. Apa tanda Melayu jati, mentaati ibu bapa sepenuh hati. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.